Maaf dan pengampunan. Renungan diinspirasi dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai dengan 23. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini, Gereja Semesta merayakan Pentakosta, yang dalam bahasa Yunani berarti ke-50. Pada hari ke-50 setelah Paskah, kita memperingati turunnya Roh Kudus kepada para rasul, murid-murid Tuhan Yesus, dan Bunda Maria di Yerusalem. Pentakosta merupakan akhir dan puncak perayaan misteri Paskah, penderitaan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ia memberikan Roh Kudus kepada para muridnya, serta kepada kita yang percaya kepadanya. Perayaan ini juga memperingati hari kelahiran gereja yang didirikan Tuhan Yesus lebih dari 2000 tahun yang lalu. Setelah Tuhan Yesus mengembuskan Roh-Nya yang kudus, ia berkata, "Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Yohanes 20 ayat 23. Kuasa dan anugerah pengampunan ini diwujudkan dalam sakramen rekonsiliasi atau tobat. Perkataan Tuhan Yesus tersebut juga mengingatkan kita agar berani meminta maaf dengan tulus dan memberikan pengampunan dengan murah hati. Suatu hal yang sangat sulit, tapi kita dimampukan oleh Roh Kudus. Paus Fransiskus dalam kunjungan apostolik ke Rumania bertemu dengan komunitas bangsa Roma. Paus memilih distrik Barbu Lautaru di kota Blaj, di mana mayoritas penduduknya adalah orang Roma. Ia datang untuk meminta pengampunan atas semua masa kelam gereja dalam sejarah, di mana gereja telah mendiskriminasikan atau menganiaya mereka. Ia berkata, "Hati saya terbeban oleh banyak pengalaman diskriminasi, segregasi, dan penganiayaan yang dialami oleh komunitas Anda. Saya meminta maaf atas nama gereja dan Tuhan, dan saya meminta maaf kepada Anda." Karya Kepausan Indonesia 2019. Marilah kita terus menyalakan api Roh Kudus dalam diri kita. Kita mohon kepadanya agar diberikan kepekaan untuk mendengar suaranya dan selalu setia melakukan apa yang dikehendakinya dalam perkataan dan perbuatan. Semoga orang-orang yang kita temui dapat melihat dan menikmati buah-buah roh yang kita hasilkan dalam bentuk kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tuhan Yesus memberkati dan Bunda Maria mendampingi kita semua. Marilah kita berdoa. Datanglah Roh Kudus, buatlah telinga kami untuk mendengar, buatlah mata kami untuk melihat, buatlah mulut kami untuk berbicara, buatlah hati kami untuk mencari,
buatlah tangan kami untuk menggapai dan memeluk dunia dengan kasih-Mu. Amin.